أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin dan mukminin yang selalu berusaha kayak gitu ya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang selalu berusaha untuk ittiba atau meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita kayak gitu. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita hari ini sudah dimasuki pekan yang kedua dari bulan Rajab. Masya Allah ya, tak terasa kayak gitu. Sudah masuk Jumat yang kedua dan berarti tinggal 2 pekan lagi masuk Sa'ban, masuk kemudian Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan 64 dosa yang dianggap biasa. Hari ini kita sudah sampai pada nomor 57, yaitu mencuri pembicaraan, kemudian 58 jahat pada tetangga. Teman-teman rahimakumullah, kalau teman-teman buka dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, itu poin ke-57 itu bunyinya mendengarkan pembicaraan orang lain sedang mereka tidak menyukai kayak gitu. Adapun saya lebih memilih judul mencuri pembicaraan gitu. Jadi maksudnya lebih jelas gitu objek bahasannya bagi saya kayak gitu, dari mendengarkan pembicaraan orang lain sedang mereka tidak menyukainya kayak gitu. Jadi kalau dalam pertimbangan saya, mendengarkan pembicaraan orang lain sedang mereka tidak menyukainya itu kita kadang-kadang tidak mudah untuk kemudian mendeteksi orang lain itu senang atau enggak senang, suka nggak suka. Kalau pembicaranya didengarkan itu kan sulit mendeteksi, kecuali kalau kita bertanya kepada orang yang sedang berbicara langsung seperti itu. Tapi kalau dengan judul mencuri pembicaraan itu sudah jelas, maksudnya secara judul itu kita itu langsung bisa fokus, oh maksudnya mencuri pembicaraan tuh sudah langsung bisa kita pahami kayak gitu. Jadi istilahnya tidak perlu lagi kita tanya-tanya ke orang yang sedang ngobrol itu dia suka nggak pembicaranya didengar atau enggak itu, tapi sudah jelas bahasanya adalah mencuri pembicaraan kayak gitu. Ya pasti mencuri pembicaraan orang lain kan, masa bicara diri sendiri kan, dia sendiri yang mendengar seperti itu. Jadi itu ya, jadi
Itu yang akan kita bahas hari ini, dan insya Allah setengah jam ke depan kita hanya bahas satu poin ini teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat nih kita ada bahasan yang poin yang pertama itu apa itu mencuri, poin kedua jenis-jenis pembicaraan dilihat dari sisi pendengarnya, kemudian yang poin yang ketiga apa hukum mencuri pembicaraan, kemudian yang keempat hukum mencuri pembicaraan yang haram itu bisakah dianalogkan atau dikiaskan kepada yang lainnya, kemudian yang kelima pesan Allah terkait dengan telinga kayak gitu ya. Itu insya Allah yang akan kita bahas. Jadi kemungkinan besar kita hanya bahas satu poin hari ini, yaitu mencuri pembicaraan. Semoga 30 menit ke depan cukup untuk membahas kelima bahasan yang akan kita bahas seperti itu. Kita mulai sekarang bahasan yang pertama kayak gitu. Tadi kan judulnya mencuri pembicaraan. Apa itu mencuri kayak gitu ya. Teman-teman pasti sudah paham lah aktivitas mencuri itu apa, dan kita juga pernah membahas terkait dengan hal mencuri ya kalau nggak salah dalam bahasan jalan-jalan batil untuk mendapatkan harta di beberapa pertemuan yang lalu kayak gitu ya. Jadi mencuri kalau kita detailin kayak gitu ya, di situ ada aktivitas mengambil kayak gitu ya, mengambil sesuatu kayak gitu, mengambil sesuatu di mana sesuatu itu bukan milik dia ya, tapi milik orang lain kayak gitu. Diambil dari mana? Diambil dari tempat persembunyiannya kayak gitu, tempat penyimpanannya kayak gitu, dan dilakukan dalam kondisi tidak diketahui oleh pemiliknya secara sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Jadi itu definisi mencuri. Makanya kemudian kalau kita bahas yang lalu-lalu, teman-teman bisa buka-buka ya file kajian ini kan saya upload di YouTube, maksudnya bisa dibuka antara bedanya nanti dengan merampok, kemudian menjamret, itu kan beberapa lalu kan sudah kita bahas sedikit ya. Jadi itu yang kemudian membedakan dengan mencuri kayak gitu. Jadi mencuri itu dia adalah, kalau kita dengan definisi yang demikian ya secara hukum asal, berarti mencuri itu adalah aktivitas mengambil benda barang miliknya orang lain, dikeluarkan dari tempat persembunyiannya, tempat penyimpanannya tanpa diketahui oleh pemiliknya seperti itu ya. Jadi hukum awalnya berarti mencuri itu adalah aktivitas mengambil barang benda kayak gitu loh. Tapi kemudian ketika ada beberapa faktor yang itu kemudian sama kayak gitu ya, misalkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui atau tanpa seizin orang kayak gitu, terus kemudian atas orang lain kayak gitu ya, maka kemudian mencuri ini jadi bisa diluaskan penggunaan istilahnya. Jadi tidak hanya mencuri barang, akhirnya bisa juga dengan mencuri pembicaraan, mencuri omongan kayak gitu. Berarti kalau tadi mencuri barang itu adalah aktivitas tangan, ketika mencuri pembicaraan berarti itu aktivitas telinga kayak gitu. Terus nanti ada lagi aktivitas mencuri yang dilakukan oleh indera lain selain telinga, apa? Mencuri pandangan. Jadi mencuri pandang kayak gitu ya, atau mengintip kayak gitu ya. Mengintip itu kan juga mencuri kayak gitu, dilakukan di tempat yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang yang diintip dan tanpa seizin orang yang diintip kayak gitu ya. Jadi akhirnya ada mencuri pembicaraan, ada mencuri barang, ada mencuri pandangan atau mengintip ya. Jadi dari tiga hal tadi itu kriterianya sama-sama aja, yaitu melakukan suatu hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, tidak diketahui oleh orang yang menjadi sasaran dia kayak gitu ya, dan tanpa seizinnya kayak gitu. Maka kemudian ya ternyata mata dan telinga bisa melakukan aktivitas pencurian kayak gitu ya. Jadi dari sini paham ya teman-teman ya terkait dengan judul mencuri pembicaraan itu, kronologisnya begitu, urutan pemahamannya begitu kayak gitu ya. Nah, lantas kemudian sebenarnya poin yang B, kita masuk ke poin B berarti ya.
Terus kemudian jenis-jenis pembicaraan itu dilihat dari sisi pendengarnya ada apa? Maksudnya poin yang kedua atau poin yang B, yaitu jenis-jenis pembicaraan dilihat dari sisi pendengarnya itu apa aja gitu ya. Kalau saya rinci sendiri ya ini teman-teman ya, dari hasil saya analisis sendiri kayak gitu ya. Sebenarnya pembicaraan itu ada dua kayak gitu ya, kalau dilihat dari sisi pendengarnya kayak gitu. Yang pertama, pembicaraan yang tak dibatasi pendengarnya kayak gitu, berarti itu obrolan pembicaraan yang memang boleh dikonsumsi oleh siapapun kayak gitu. Itu misalkan live di televisi, siaran-siaran di televisi, YouTube, atau kemudian ya yang disiarkan lah ya, seperti ini kan ketika disiarkan berarti kan boleh dikonsumsi umum, ketika live-nya juga boleh disimak oleh banyak orang kayak gitu, berarti itu pembicaraan yang tidak dibatasi oleh tidak dibatasi pendengarnya, siapapun boleh mendengar kayak gitu, siapapun boleh menyimaknya seperti itu ya, berarti itu tak dibatasi pendengarnya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pembicaraan yang dibatasi pendengarnya kayak gitu. Dibatasi pendengarnya. Pembicaraan yang dibatasi pendengarnya ini kalau saya bagi lagi itu ada dua kayak gitu. Yaitu pembicaraan yang dibatasi pendengarnya yang sifat pembicaraannya itu tidak rahasia kayak gitu. Jadi misalkan contohnya ini kayak guru mengajar murid di kelas, itu kan audiennya kan hanya dibatasi muridnya yang di kelas itu kayak gitu ya. Tapi kan sifat pembicaraannya itu kan tidak rahasia. Nanti ciri tidak rahasia gimana? Murid-muridnya itu boleh menyampaikan apa yang diajarkan guru itu kepada teman-temannya yang lain, menyebarkan ilmunya kepada yang lainnya, kayak gitu kan boleh kayak gitu. Jadi itu contohnya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, pembicaraan dibatasi pendengarnya dan sifatnya rahasia kayak gitu. Nah, kalau sifatnya rahasia tadi sudah terbatas, berarti dibatasi audiennya hanya orang di antara mereka yang lagi kumpul kayak gitu ya. Terus kemudian pembicaraan itu bersifat rahasia, artinya nggak boleh didengar, nggak boleh disampaikan ke yang lainnya, juga tidak boleh disimak yang lainnya ketika lagi pas online pembicaraannya seperti itu, karena sifatnya rahasia hanya untuk audien yang menjadi objek bicara pada waktu itu kayak itu ya, pada waktu pelaksanaan dialognya seperti itu ya. Jadi kan teman-teman juga pasti pernah kan diskusi sama teman, ini kita ngomong berempat aja ya, berlima, bersepuluh kayak gitu ya, dan ini sifatnya rahasia, nggak boleh disampaikan ke yang lainnya kayak gitu ya, tapi di luar tembok nggak tahu ada siapa gitu kayak gitu. Jadi itu pembicaraan dilihat dari sisi audiensnya. Nah, terus kemudian dari tadi itu berarti maka kemudian di mana letak yang potensi kemudian mencuri pembicaraan tadi itu kayak itu ya. Maka dari pembagian pembicaraan yang tak dibatasi pendengar sama pembicaraan yang dibatasi pendengar tadi itu ya, itu yang memiliki potensi kemudian terjadinya pencurian pembicaraan ya, maksudnya kita dikatakan mencuri pembicaraan itu ya pada jenis pembicaraan yang kedua, yaitu pembicaraan yang dibatasi pendengarnya kemudian sifatnya rahasia kayak gitu, sifatnya rahasia. Jadi ketika itu kemudian kita rahasia itu sifatnya bisa pembicaranya itu bisa rahasia, bisa juga bersifat kalangan sendiri kayak gitu ya, privat kayak gitu ya. Jadi di situ nanti ada potensi untuk mencuri pembicaraan kayak gitu. Tapi kalau yang pembicaraan tak dibatasi pendengarnya ya, meskipun kita berada di luar dari kalangan orang yang berbicara tadi itu, kita tidak masuk ke ranah mencuri pembicaraan. Contohnya ya misalkan live di televisi itu ya, dialog membahas tentang apa ya, misalkan makan gratis yang saat ini sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu kayak gitu ya, ada dialog diskusi kayak gitu ya. Itu pembicaraan tidak dibatasi pendengarnya, maka kita
nggak susah-susah nguping-nguping, ya itu kita nggak melakukan pencurian pembicaraan kayak gitu loh. Tapi kemudian yang dibatasi pendengarnya, audiennya tadi itu kayak gitu ya, yang sifatnya privat, pembicaraannya bersifat rahasia kayak gitu, maka di situ ya ada potensi kemudian kita melakukan pencurian pembicaraan kayak gitu, kalau kita tanpa seizin dari orang yang sedang berdiskusi itu atau orang yang sedang ngobrol itu, kayak meskipun itu yang ngobrol misalkan berdua aja kayak gitu ya, terus kemudian kita ada di sebelahnya kayak gitu, terus kemudian kita mencuri-curi pembicaraan kayak gitu ya, menyimak dengan seksama kayak gitu ya, padahal kita nggak ada nggak ada sangkut pautnya kayak gitu ya, cuma kita pengen mencuri, ingin tahu sih apa sih yang dibicarakan kayak gitu. Nah itu udah dikasih mencuri kayak gitu loh. Kecuali kalau memang tadi itu di live kan kayak gitu untuk umum, untuk didengar oleh semua kayak gitu, maka kemudian harus hati-hati teman-teman ya kayak gitu. Jadi dari sampai di sini teman-teman bisa menangkap ya dari penjelasan saya ini ya kayak gitu. Nah dari situ maka kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kemudian apa hukumnya mencuri pembicaraan kayak gitu. Kalau kita dalam bahasan mencuri barang kemarin itu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ya ayat 29 itu kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Kayak gitu ya. Saya putus sampai di situ ya teman-teman. Maksudnya yang terkait dengan ini. Jadi di situ kan Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta sama kalian itu dengan jalan batil kayak gitu. Nah, teman-teman, mencuri pembicaraan itu juga termasuk jalan batil kayak gitu loh. Tapi di sini objek yang dicuri itu bukan benda, tapi omongan kayak gitu, bahan omongan kayak gitu. Jadi itu juga jalan batil kayak gitu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ya ayat 36 itu Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul adzim. Di situ Allah berfirman, dan janganlah kalian itu mengikuti la taqfu ma laisa laka bihi, janganlah kalian itu mengikuti suatu yang kalian itu tidak mengetahui ilmunya kayak gitu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basyara, dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati, semuanya itu akan dimintai mas'ulan, pertanggungjawaban seperti itu ya. Jadi ternyata aktivitas mendengarkan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian berikutnya dalam Quran surah Al-Hujurat kayak gitu, ketika kita bahas terkait dengan ghibah ayat 12, teman-teman masih ingat di situ Allah memerintahkan kita untuk wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu gitu ya, untuk menjauhi kayak gitu ya, menjauhi di situ katsiran minal dzon kayak gitu ya, kebanyakan dari prasangka. Terus kemudian inna ba'dal dzoni itsmu, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu kayak gitu kelanjutannya, wala tajassasu, dan janganlah kalian itu melakukan tajasus kayak gitu. Tajasus itu memata-matai kayak gitu ya, mencari-cari berita, mencari-cari keburukan, atau ya mencuri-curi pembicaraan seperti tadi, masuk juga tajasus seperti itu. Di situ wala tajassasu berarti nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian
hadis di slide itu kayak gitu. Di slide itu ada hadis riwayat Bukhari ya teman-teman ya. Di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Manistama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udunaihi anuku yaumal qiyamati." Rawahul Bukhari. Jadi teman-teman, arti dari hadis riwayat Bukhari ini manistama'a ya. Itu man itu siapa yang, dia termasuk al-asma al-mubhamah. Itu dia termasuk isim-isim yang dia itu samar, tapi samar itu maksudnya itu subjeknya itu tidak langsung tertuju pada si A, si B, tapi global, sifatnya itu umum kayak gitu. Maka kemudian man ini termasuk kata yang dia itu memiliki makna umum seperti itu. Siapa yang itu berarti siapapun kayak gitu. Baik dia laki-laki, dia perempuan, dia orang Indonesia, orang Arab, orang manapun kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi siapapun kayak gitu. Itu manistama'a itu kalau huruf manistama itu kan di depannya ada, itu namanya hamzah wasol teman-teman. Itu dia nggak memiliki harokat ketika berada di tengah seperti itu, kecuali kalau dia ada di depan maka hamzah wasol itu nanti memiliki harokat. Makanya kemudian kan itu manistama'a itu hamzah wasolnya tidak dibaca kayak gitu ya, karena dia berada di tengah dan nggak memiliki harokat kayak gitu. Manistama'a siapa yang, kayak itu maksudnya siapapun kayak itu yang mendengarkan kayak gitu ya, menjadi mendengarkan kayak gitu ya, ila hadithi kepada pembicaraan kaumi suatu kaum, wahum dan mereka, maksudnya kaum itu lahu padanya itu karihuna benci kayak gitu, maksudnya kaum tadi itu benci kayak gitu. Didengarkan pembicaraannya tadi itu dia nggak senang kayak gitu, subah akan dituangkan kayak gitu, fi pada udunaihi pada kedua telinganya orang yang, siapa yang tadi itu yang mendengarkan tadi itu pembicaraan kaum tadi itu al-anuku timah yaumal kiamati pada hari kiamat kayak gitu ya. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi itu dan juga dari hadis ini itu bisa diambil sebuah hukum bahwasanya mencuri pembicaraan itu adalah aktivitas yang diharamkan dan itu adalah dosa kayak gitu. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman ya hukum terkait dengan mencuri pembicaraan. Demikian pula nanti mencuri barang sudah jelas ya, sudah kita bahas beberapa yang lalu. Jadi mencuri pembicaraan itu hukumnya haram baik kita disuruh maupun atas inisiatif kita sendiri kayak gitu ya. Jadi itu kenapa kok sampai begitu ya, salah satu hikmahnya apa? Karena Allah ingin menjaga kehormatan dari setiap hamba-hambanya, dan setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya kayak gitu. Bahkan bisa menimbulkan bahaya teman-teman, bahaya dari mencuri pembicaraan tajasus itu bahayanya luar biasa ya. Salah satunya nanti bisa menimbulkan fitnah kayak gitu ya. Kalau kemudian pembicaraan yang dicuri tadi itu kemudian disebarkan, kemudian ada maksud jahat di dalamnya, mencelakakan orang yang didengar pembicaraannya kayak itu bisa mencelakai orang lain kayak gitu. Kalau bisa mencelakai orang lain
berarti telah menganiaya orang lain, telah zalim pada orang lain, kayak itu ya. Itu untuk bahasan hukum mencuri pembicaraan. Nah, teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu hukum mencuri pembicaraan yang haram itu bisa dikiaskan atau dianalogikan pada apa aja, kayak gitu ya. Jadi tadi kan hukum mencuri pembicaraan itu kan haram, rusak, kayak gitu ya. Maka kemudian yang semisal dengan itu, kayak gitu ya. Kalau misalkan normalnya orang mencuri pembicaraan itu misalkan secara biasa-biasa aja, misalkan lewat di dinding gitu ya, di dinding, nempelin di dinding kayak gitu. Atau kemudian duduk di sebelahnya pura-pura gitu ya, padahal nyatanya itu adalah mencuri pembicaraan kayak gitu ya. Atau kemudian menyuruh orang untuk duduk di dekatnya, atau menyuruh orang untuk nguping dari rumahnya kayak gitu ya. Itu yang cara yang tradisional, terada ya biasa kayak gitu ya. Tapi kemudian ada yang sekarang lebih modern menggunakan teknologi kayak gitu. Maka kemudian yang ini pun jadi haram juga. Apa itu? Yaitu aktivitas menyadap ya. Menyadap pembicaraan lewat teknologi. Misalkan menyadap lewat HP, lewat telepon ya. Maka kemudian ini pun juga tidak boleh kayak gitu. Di situ ada aktivitas mencuri tanpa seizin pemiliknya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terus kemudian dilakukan kepada orang lain kayak gitu ya. Jadi itu pun juga tidak diperbolehkan menyadap pembicaraan tanpa ada udzur. Apa udzur syar'i yang kemudian, kecuali apa ya udzur syar'i untuk kemudian menyadap pembicaraan orang lain? Nggak ada kayak gitu ya. Jadi untuk rada hukum apa diperbolehkan demikian itu ya. Jadi itu termasuk juga menyadap pembicaraan lewat makhluk-makhluk gaib. Jadi ada teman-teman ya, mencuri pembicaraan, mencuri penglihatan yang dilihat orang lewat makhluk gaib, lewat setan itu ada. Lewat sihir itu ada. Nah, ini pun juga haram kayak gitu. Ya. Jadi setiap manusia itu memiliki kehormatan kayak gitu ya. Dan ketika dilakukan aktivitas penyadapan, itu kehormatannya diciderai. Kayak gitu. Jadi baik itu lewat teknologi digital, lewat alat-alat komunikasi, ataupun kemudian lewat menggunakan sihir, itu sama-sama haramnya, nggak boleh, dosa itu. Itu bisa menimbulkan fitnah besar sekali ya, ketika hasil sadapannya itu direkayasa atau kemudian disebarkan dan sebagainya, bisa jadi aib dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi baik lewat sadapan dan sebagainya itu haram ya, karena tanpa seizin orangnya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi kayak gitu ya. Dan itu jelas aktivitas mencuri kayak gitu. Bahkan kecuali ya menyadap, mencuri-curi berita yang boleh itu dalam hal perang kayak gitu loh. Kalau dalam hal perang kaum muslimin melawan orang kafir kayak gitu, Rasulullah pernah mengutus utusannya untuk kemudian mencuri berita, mencuri informasi bagaimana kondisinya musuh. Itu ya memang begitu. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis ya, perang itu maksudnya perang beneran ya, jihad melawan orang-orang kafir itu ya memang ya ada tipu daya di dalamnya kayak gitu ya, karena ada siasat bagaimana untuk kemudian saling mengalahkan satu sama lainnya. Tapi kalau kita sama-sama kaum muslimin, sama-sama orang-orang beriman, sama-sama umatnya Rasulullah SAW, lantas untuk apa saling menyadap? Lantas untuk apa mencuri pembicaraan orang? Lantas untuk tujuan apa hal itu digunakan?
itu kan nggak ada perang sama kaum muslimin, itu haram kayak gitu. Oh ya, jadi itu teman-teman ya, hati-hati yang pandai IT kayak gitu, jangan digunakan kemampuannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman rahimakumullah, sudah jam 2 lebih 1 menit. Masih ada satu poin lagi, yaitu terkait dengan pesan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan telinga kayak gitu ya. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Ayat itu saya ambil semuanya aja deh, saya artikan. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman, dan sungguh Allah itu akan memenuhi Jahanam itu dengan dari kalangan jin dan manusia kayak gitu. Walahum qulub, mereka itu memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayatnya Allah, memahami ayat-ayatnya Allah. Mereka memiliki mata tapi matanya itu tidak digunakan untuk kemudian memahami ya, memikirkan ayat-ayatnya Allah. Dan mereka memiliki telinga tapi telinganya itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah kayak gitu. Mereka itu lebih sesat daripada binatang, dan mereka itulah orang-orang yang lalai seperti itu. Jadi pesannya Allah di situ teman-teman, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih telinga ya. Kita nggak perlu repot-repot ya. Allah sudah menaruh telinga itu di kanan dan di kiri, bukan di depan sama di belakang. Bentuknya kayak apa kan manusia kalau telinga di depan sama di belakang kayak gitu. Terus kemudian Allah juga sudah mengatur sistem pendengaran manusia itu cukup untuk menjangkau jarak, untuk menjangkau gelombang suara segede apa, itu ada batasannya kayak gitu yang telah Allah tetapkan kayak gitu. Maka pesannya Allah itu gunakan telinga itu untuk kemudian mendengarkan ayat-ayatnya Allah kayak gitu. Jangan sampai kita seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan 5 rukun iman yang lain kayak gitu, kemudian kita nggak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah kayak gitu ya. Tidak cukup untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, itu maknanya apa? Ketika kita itu mendengarkan ayat-ayatnya Allah, kita akan tahu bahwasannya gunakan telinga itu untuk mendengarkan hal yang baik. Gunakan telinga itu untuk mendengarkan hal yang halal kayak gitu. Gunakan telinga itu untuk mendengarkan hal-hal yang itu memang boleh didengarkan kayak gitu. Jangan digunakan untuk mencuri pembicaraan orang, atau digunakan untuk mendengarkan suara-suara itu yang haram untuk didengar seperti itu. Jadi itu makna yang lebih luas dari ayatnya Allah tadi itu terkait dengan telinga kayak gitu. Jadi itu teman-teman bahasan kita hari ini, dan semoga apa yang kita bahas dari awal sampai ini tadi ya, itu memberikan pemahaman kepada kita semuanya kayak gitu ya, untuk mensyukuri nikmat telinga dan menggunakan telinga untuk hal yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan apabila ada salahnya, ada kelirunya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan kajian online pasca Ramadan pekan depan, insya Allah.
Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.